A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa billahi ta'ala nasta'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Wa lanatullah ala adaihim minal awwalin wal akhirin ila qiyaumi yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum ya Sayyidati Nisa'il Alamin Fatimatu Zahra. Assalamualaikum ya Sibtain Sarifain Al-Imamil Hasan wal Husain Sayyidah Sababi Ahli Jannah. Assalamualaikum ya immatana min wuldil Husain wala siyama jalallahu ta'ala faraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Safina Online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tamu Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang suci ini yang berusaha untuk menjadi tamu-tamu mulia Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha menjaga adab dan akhlak pada perjamuan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan di tahun ini. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir di bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan tentu saja kualitas Ramadan kita bergantung dari sejauh mana kita memberikan makna dan berusaha mengambil makna yang lebih dalam, yang lebih luas, yang lebih agung dari bulan Ramadan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadapan kita. Penting bagi kita untuk meneliti lebih jauh, memberi makna yang lebih dalam terhadap apa-apa yang selalu dan sering kita dengar menyangkut persoalan bulan suci Ramadan ini. Salah satu di antaranya adalah ketika kita sering sekali membaca ayat yang sering dikutip di bulan suci ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Puasa pada hakikatnya adalah simbolisasi kematian. Imsak, penahanan diri terhadap kecenderungan-kecenderungan hewani, pada dasarnya adalah simbolisasi kematian. Kita mematikan keinginan-keinginan nafsu dan hasrat-hasrat rendah hewani kita untuk menggantikannya dengan kehidupan yang lebih tinggi dan lebih adiluhung, yaitu kehidupan ruhani, maknawi, dan spiritualitas kita. Oleh karenanya ada ayat Al-Quran lain yang sejajar dengan ayat tadi yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya apabila kalian disuruh kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Takwa adalah kehidupan. Takwa adalah penyatuan diri kita dengan zat yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ketakwaan adalah melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan dari zat yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Takwa berarti menahan diri dari kecenderungan-kecenderungan dan hasrat-hasrat pribadi. Memperluas kecenderungan kita dari egosentrisme pribadi menjadi ego yang bersifat universal, yang menyatu dengan keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Oleh karenanya
pantas bagi kita untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang berkait dengan apa yang kita bisa maknai dalam bulan Ramadan yang suci ini. Ketakwaan berarti perhatian kita kepada hal-hal yang berkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan berarti perhatian kita terhadap persoalan-persoalan keadilan, kesucian, kehormatan, kemanusiaan. Takwa berarti melepaskan diri dari keinginan-keinginan pribadi menjadi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan berarti keterlibatan dengan persoalan-persoalan ketuhanan. Persoalan-persoalan menjadi kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan berarti keterlibatan kita terhadap persoalan-persoalan sosial dan bagaimana persoalan umat manusia ini diatur berdasarkan keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja melihat perkembangan dan situasi dunia saat ini, ketakwaan dan kehidupan berarti perhatian kita terhadap nasib sesama muslim kita, nasib sesama umat manusia yang dilemahkan, yang ditindas, dan diinjak-injak harkat dan martabat mereka oleh keinginan-keinginan jahat para arogan dunia, para penculas dunia, dan para penindas mereka. Takwa berarti perhatian kita terhadap persoalan-persoalan Palestina, Yaman, dan bagian-bagian lain dunia Islam. Kehidupan berarti semangat kita, gelora kita untuk terlibat dan berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan negara, persoalan-persoalan umat manusia secara keseluruhan. Tentu saja kehidupan dan ketakwaan memerlukan bantuan, memerlukan kekuatan agar kita senantiasa berada dalam kondisi optimal kehidupan dimaksud dan ketakwaan dimaksud. Dan oleh karenanya kita harus bersama mereka yang hidup. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu pada dasarnya tidaklah mati. Janganlah kalian menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tidak. Mereka itu hidup dan beroleh rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah para anbiya, para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kita bersama mereka mengambil inspirasi dan semangat dari mereka, mendekati mereka, menghayati hidup dan kehidupan mereka, maka kita akan beroleh kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kedekatan dengan yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Relasi ini yaitu bentuk ketergantungan kehidupan kita secara ruhaniah kepada wujud yang maha hidup, adalah relasi yang benar dan paling dekat untuk menjelaskan hakikat dari tujuan hidup dan kehidupan kita. Dan kehidupan adalah gelora, dan kehidupan adalah cinta, dan hubungan manusia dengan Tuhan yang paling intim dan yang paling dekat adalah hubungan berdasarkan cinta. Ketika Allah mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dengan demikian, maka Allah akan mencintai kalian. Syarat untuk beroleh cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kebersamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, bulan Ramadan tentu tidak bisa dipisahkan dengan mereka yang merupakan pemilik bulan ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait sallallahu alaihim ajmain. Bagi kita yang lemah, bagi kita yang mudah menjadi terkaman hawa nafsu, bagi kita yang memiliki tujuan yang bercabang, bagi kita yang senantiasa mendistorsi kehidupan kita sendiri dengan keriuhan yang tidak pada tempatnya, maka pertolongan dari mereka yang hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk beroleh kekuatan. Di bulan Ramadan ini, ketika situasi dan kondisinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bantuan-bantuannya sangat besar, maka bantuan utama yaitu hadirnya manusia-manusia suci yang menginspirasi kita, yang menghidupkan kita,
yang memberikan kecerahan dan semangat staglora dan kehidupan bagi kita adalah sesuatu yang pasti. Oleh karenanya tawasul, doa, munajat dengan mengikuti apa yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan dan juga permohonan bantuan kepada mereka yang memiliki kekuatan dan kehidupan adalah prasyarat bagi kita untuk beroleh kemajuan dan perkembangan yang kita harapkan di bulan Ramadan yang satu menuju bulan Ramadan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan alur bait yang suci selalu hidup dan menghidupkan kita, menghidupkan hati kita, menghidupkan pikiran kita, menghidupkan semangat kita, dan yang menjadikan kita berhidup bahkan ketika kita mati dari sisi raga dan hawa nafsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.